Selamat datang di Bahas Basket Podcast bersama gue Icon dan gue Adi. Nah, kali ini kita mau bahas seputar basket nih. Podcastnya baru sih. Iya. Baru pertama. Kita kan bahas basket, berarti emang pasti bahas basket. Iya dong. Iya kan? Kalau bahas yang lain bukan bahas basket apa ya? Mungkin ntar segmen lain. Iya benar. Tapi nggak tahu kapan. Untuk para penonton di YouTube, ini bakal tayang di tiap Jumat jam 4 sore. Gokil. Gitu. Oke. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya, karena ini baru episode pertama. Iya. Kenalan dulu, boleh dari lu kali. Oke. Gue sebenarnya bukan orang yang terkenal untuk di dunia perbasketan Indonesia ya. Asik. Tapi mungkin kalau di ranah komunitas gue, mungkin maksudnya yang paling jago lah ya. Enggak juga gitu. Mungkin orang ada yang tahu, ada yang enggak juga sih. Jadi nama gue Adi. Kesibukan gue belakangan ini gue kerja, tapi gue aktif basket untuk komunitas ya, bukan untuk sebagai profesional. Atlet ya, profesional. Gua join komunitas Kramsor. Ya ini sekalian promosiin Kramsor mungkin. Bagus. Bisa cek Instagram Kramsor di @kramsorbasket. Nanti ada di bawah sini ya. Di bawah sini. Siapa tahu nanti mau join, ada orang mau join boleh kan? Ya, join boleh. Join datang DM aja ke Instagramnya. Nanti pasti langsung direspon, dan responnya cepet banget. Itu gue main setiap hari Kamis. Kalau pengen tahu jadwal lainnya mungkin nanti gue cerita gitu. Ada lagi sih komunitas yang lain yang gue suka main, tapi gak sesering si Kramsor basket ini. Oke, mantep. Berarti buat kalian yang dengar dan nonton, kalau misalnya mau cari-cari komunitas basket, boleh nih, salah satunya ada di Kramsor basket. Iya, itu kita sering main di Jakarta Utara. Home base-nya di Jakarta Utara. Iya, dari Jakarta Utara gitu. Oke, mungkin itu sedikit tentang gue. Kalau lu gimana, Con? Kalau gue ya, nama gue Hizky Baptison, biasa dipanggil Icon. Iya. Gue main aktif di basket kursi roda di Jakarta. Namanya Jakarta Swift Basketball. Boleh nanti juga follow Instagramnya di sini. Itu yang pasti lebih terkenal dari Kramsor Basketball. Waduh. Kramsor Basket ya. Kalau misalnya mau tahu info-info lanjut, siapa tahu teman-teman juga ada yang mau mencoba untuk main basket. Gimana sih rasanya main basket pakai kursi roda gitu? Oh boleh, datang ke tempat kita latihan. Oh jadi itu nggak perlu untuk orang-orang yang differently able gitu? Kalau misalnya untuk pertandingan memang khusus. Oke. Tapi kalau kita lagi main open court, kita boleh siapa aja yang mau datang, mau ya siapa tahu mau experience kan, gimana sih basket kursi roda gitu kan. Betul. Nah boleh datang main, cobain di situ, langsung kita kasih kursinya, boleh langsung cobain gitu. Kursinya tuh berarti dipinjemin. Kalau gue bingung dah, kalau misalnya kita main basket pakai kursi roda, tetap harus pakai sepatu. Tetap harus pakai sepatu. Sepatunya sepatu basket atau bebas sepatu? Bukan hanya sepatu aja, dari seragam. Oke, berarti benar-benar mengadaptasi basket yang berdiri lah. Kalau kita sebutnya biasa stand up basket. Oke. Jadi memang dari segi aturan, rules and regulation itu mirip-mirip sama stand up basket. Cuman bedanya cuma satu. Karena gue juga dulunya pemain basket stand up, jadi pas beradaptasi ke sini nggak terlalu sulit lah buat gue. Karena bedanya cuma satu, di kita boleh double. Oke, boleh double aja. Ya. Oke, boleh double ya. Kalau traveling nggak boleh? Traveling ada kita. Ada. Jadi kalau misalnya di basket stand up, traveling lebih dari 2 langkah kan? Kita pegang bola lebih dari 2 langkah. Nah kita lebih dari 2 goes. 2 goes ini maksudnya ini? Iya, ini 1 goes, 2 goes. Tapi kalau lu goesnya cuma satu tangan, itu udah hitungan 2. Tapi kalau langsung berdua, 1. itu hitungan 1. Kalau misalnya gue goes sekali tapi karena gue sangat kuat, terus dia jadi jauh, terus itu nggak apa-apa? Itu nggak apa-apa, itu nggak traveling. Oh itu nggak traveling? Iya. Okay. Tapi 1 kali misalnya langsung dari ujung ke ujung nih 1 kan. Iya. Cuman kan nggak memungkinkan. Udah ada yang nutup. Kalau misalnya di pertandingan pasti udah ada yang nutup. Pasti ada yang tutup ya. Oh iya benar. Kalau misalnya kita hanya main-main doang, hanya untuk ya latihan layup biasa, gitu. Iya itu mungkin. Dari ujung ke ujung itu mungkin 1 kali gitu. Itu nggak traveling. Tapi pastinya lebih susah ya untuk main Swift basketball ini. Kalau susah sih mungkin di awal-awal ya. Karena bagaimana cara lu sinkronkan tangan lu yang
biasanya hanya untuk megang bola, sekarang untuk pegang kursi lagi gitu. Oh, jadi dua kali ya. Tangannya jadi kerja 2 kali gitu. Bener-bener. Kalau nih gue mungkin bahas sedikit tentang Swift Basketball ya. Iya, nggak apa-apa. Sebelum kita bahas topik kita yang bakal kita bahas. Wow, iya. Kan ini kan kenalan nih. Jadi kalau misalnya gue cerita soal basket ke penonton kita, pastinya mereka kayak ya itu mah hal biasa gitu. Tapi untuk Swift Basketball mungkin gak semua orang tahu gitu. Soalnya kan ada ya di waktu para games atlet Indonesia main juga kan Iya. Swift Basketball. Nah, Swift ini adalah awal cikal bakalnya itu dari para games, Asian Para Games. Oh, jadi dia terbentuk karena ada para games. Iya, dulunya kan memang belum ada nih di Indonesia, belum ada basket kursi roda sebelum Asian Para Games. Oke. Nah, cuman telah dari Asian Para Games membentuk satu komunitas untuk basket kursi roda gitu. Akhirnya jalanlah sampai sekarang. Berarti dari para games terbentuklah komunitas ini gitu. Iya. Oke, karena terlalu jauh gue tanya terakhir satu lagi soal Swift Basketball. Soalnya ini seru banget main, gue pernah diajak sama si Icon untuk main Swift Basketball, tapi gue gak sempet. Iya, merasakan experience aja. Iya. Mungkin nanti setelah dari sini bisa lu datang ke sana kan. Iya. Gue tertarik sih gue setelah mendengarnya. Mungkin udah cukup kenal lah ya soal kita ya. Ya. Ntar kalau mau lebih kenal ntar seberjalannya, makanya pantengin terus nih YouTube. Iya, ini kan masih episode pertama. Iya. Masih ada episode selanjutnya. Oke, siap. Nah, sekarang kita mau bahas tentang NBA nih. Wow. Jadi menurut lo apa nih menarik dari All Star? Gue sih kemarin nonton cuman jujur aja ya, cuma 2 quarter nih. Cuma 2 quarter, kenapa tuh? Gue pertama ngelihat 3 point contest dulu. Karena 3 point contest kan, baru main. Baru habis itu masuk ke slam dunk. Gue agak drop tuh nontonnya karena Gak interest. iya, menurut gue pribadi ya. Nggak tahu penonton suka atau enggak, tapi menurut gue pribadi kontes slam dunk-nya agak kurang gitu. Oke. Untuk kontestan slam dunk-nya juga kurang menarik sih kalau yang gue lihat. Tapi ya itu sih yang gue rasa gitu. Iya sih, kalau gue sih yang serunya tuh pertama memang dari 3 point contest-nya sih. Apalagi tuh Curry awal satu bucket pertama tuh dia kagak ada masuk sama sekali. Waktu dia satu track pertama. Iya, track pertama dia gak ada masuk sama sekali tuh. Maksudnya di final round. Iya, di final round. Jadi itu kan si Mike itu kan kalau nggak salah udah 26 apa 27 poinnya. 27. Terus si Curry waktu di rack pertama itu kagak ada masuk, gue udah bingung kan, ini bisa nyusul kayak ini bisa nyusul gak nih. Ternyata gila, hanya beda satu poin doang sama gitu. Itu sebenarnya lumayan menegangkan sih kalau menurut gue, dan kontes 3 point yang kemarin tuh menjual banget sih. Dari segi pemainnya ya. Dan sebenarnya gue harapnya tuh Damian Lillard bisa join supaya si Stephen Curry tuh punya satu lawan yang namanya juga besar di 3 point gitu. Yang gue bingung sebenarnya Mike Conley ikut 3 point contest, man. Gue nggak ini ya, nggak ada maksudnya nggak masuk nama. Iya, gue nggak favorit lah maksudnya untuk jadi, tapi dia bisa masuk final round. Itu sih yang buktikan bahwa NBA itu punya kualitas pemain yang wow, man. Ternyata di balik layar ada tuh yang wah. Iya, ada yang wah, tapi mungkin ya sebelum-sebelum ini gak ikut. Dulu tuh yang gue suka tuh waktu ada Curry, Splash Brothers lah. Iya. Meskipun bukan mereka yang menang seinget gue. Itu seru banget. Dan yang tahun ini juga seru, cuman kurang Damian Lillard aja. Iya, menurut lu kurangnya di situ ya. Iya, jadi gitu. Maksudnya yang ada nama selain Curry gitu. Iya, harusnya Clay. Iya. Cuman Clay kan cedera. Iya, cedera. Jadi gue pikir Damian harusnya bisa ikut 3 point contest gitu. Dan ya kita bisa lihat lah Stephen Curry membuktikan ya he's the best. Gue sih pikirnya dia tuh bisa setenang itu loh. Maksudnya di rack pertama gak ada yang masuk tuh, itu siapa sih yang gak tegang aja? Iya, benar. Pengen ngejar itu di final round. Masalahnya di final round, terus satu rack pertama gak ada yang masuk, miss semua. Benar. Itu ketenangan dia wah banget sih. Dan dia masukin 2 rack yang ini deep. Iya. Yang bolanya hijau. Iya, benar. Itu benar-benar dua-duanya. Tadi gue pikir kan di round pertama tuh Stephen Curry hanya masukin 1. Terus ada satu lagi yang cuma masukin 1 juga. Dan gue pikir wah, ini kalau ada yang bisa masukin dua-duanya hebat banget nih orang. Karena itu emang jauh sih. Iya. Yang dibutuhkan jauh sama ketenangannya itu. Iya, ketenangannya itu sih. Mental di situ diuji. Stephen Curry untuk mental 3 point sih ya nggak diragukan sih. Masalahnya orang udah tahu dia bakal menang sih, ya gak sih? Kayak ini orang bakal menang gitu untuk 3 point contest gitu. Cuman kan siapa sangka di rack pertama gak masuk, ya, itu juga bener-bener.
Orang juga gimana sih ini gitu. Si komentatornya juga bilang tuh pressure sih. Iya, gue aja juga nontonnya gila. Yang di pikiran gue Stephen Curry ini pasti menang nih. Udah 1 rek pertama kosong. Wah gila. Kenapa nih, sakit atau gimana? Tapi lu ngeliat gak sih waktu kan dia terakhir nih untuk di regular round. Ya. Regular round dia terakhir, tapi dia cetak 31 poin paling banyak. Iya benar. Untuk 3 point contest tuh baik banget sih ya. Terus yang masuk final round tuh kalau nggak salah 4 atau 3 orang ya. Si Jason Tatum, Mike Conley sama si Stephen Curry. Ya. Stephen Curry. Gue lupa apa ada satu lagi. Seinget gue nggak ada sih. 3 orang ini. Terus lu bisa lihat shoot pertama si Jason Tatum. Iya. Pressure banget. 17 cuma masuk 17 dari segitu banyaknya bola. Mungkin kalau buat kita ya itu 17 udah untung sih ya untuk pemain tapi Indonesia. Buat mereka belum bro. Gak tahu sih ya kalau untuk Prastawa. Tapi untuk pemain NBA yang tadinya sih seinget gue di round pertama Jason Tatum tuh 25 poin. Karena kan ada yang 2 poin ya. Sekarang dia jadi 17 karena dia lihat Curry 31 men. Iya, lu bayangin mental lagi digoyang. Iya, lu bayangin 25 ke 31 untuk 3 point contest lu main jauh loh. Lu main jauh dan mencapai kan kita lihat 17 poin langsung sini. Tapi ya itulah Conley, gue nggak nyangka banget dia bisa 27 hebat sih dia. Iya. Coba lu bayangin di regular season Mike Conley 3 point. Gak ada apa-apa ya sebenarnya. Kita juga gak kepikiran dia bakalan masuk ke situ. Oke lah kita sekarang gak lihat stats. Tapi menurut lu Mike Conley 3 point kurang. Mendingan Mitchell kan iya. untuk Jazz 3 point untuk atau timnya dia sendiri dia kurang sih. Iya, atau Bogdanovic untuk take 3 point. Joe Ingles, mending Joe Ingles deh. Iya. Ini kok Mike Conley diutus sama Utah atau mungkin dia menawarkan diri udahlah persetan lah gue maju lah untuk 3 point contest gitu kan. Man, gila sih mentalnya dia mau ngadepin Steph Curry. Dia tahu Steph Curry bakal main di sana. Dan kemungkinan menangnya juga dia tahu tuh udah pasti menang. Iya gitu. Dan dia tapi tetap main gitu. Itulah yang gue bilang, mungkin bisa aja orang-orang di balik layar ini bisa jadi kuda hitam gitu bro. Betul banget. Makanya bisa jadi si Utah Jazz juga majuin dia supaya ini nih kuda hitam. Gue sebenarnya agak shock juga sih, bukan shock kayak keren banget nih ada nama Levine. Levine ini di Boston Celtics di Chicago Bulls ya, dia yang sekarang lagi coba untuk naikin Bulls. Dan dengan Bulls naik dia juga naik gitu kan. Iya. Dan kemarin tuh waktu first half of the season si Levine ini pernah 3 point tain si Curry 12 3 point. Satu game. Iya. Kan paling banyak Curry, kalau nggak salah 13. Keduanya Clay, Curry sama Levine 12. Dan itu makanya mungkin yang bikin dia bisa masuk ke 3 point contest. 3 point contest ya. Iya. Itu baru baru season ini. Season lalu juga bagus, cuman ya pembuktiannya dari baru improvementnya dia baru season sekarang ini. ya. Iya. Dan itu emang dia keren banget sih. Ya gimana lah dia bisa ngedang, dia bisa nge-shoot. Sekarang dulu dia dunk contest menang juara 2 kali. Sekarang dia ikut 3 point contest. 3 point contest meskipun dia nggak menang, tapi dia ikut 3 point contest gitu. Mungkin tahun depan kita nggak tahu ya. Season depan mungkin diperhitungkan lagi dia. Iya, mungkin dia bisa ikut lagi gitu. Keren banget sih. Gua salah satunya tergugah dengan Levine. Kalau overall game sih. Overall game ke All Star. Iya All Star. Kenapa nih? Apa yang menarik? Kalau dari menurut lu gimana? Oh menurut gue? Kalau gue sih itu jatuhnya kayak ya mereka memang kalau All Star sih di mana-mana bukan untuk pertandingan ya, jatuhnya jadi kayak hiburan memang kan. Iya. Benar. Jadi kalau gue sih ngelihatnya tuh memang sayang banget tim Durannya sendiri nggak main. Ya benar. Gue nanya nih karena lu bilang tadi sayang banget Durannya nggak main. Menurut lu kalau Duran main di timnya dia? Mungkin bisa imbang. Maksudnya kalahnya nggak terlalu jauh mungkin. Tapi masih tetap kalah. Ya iyalah. Oke, karena overpower sih yang sebelah maksud gue. Sebelum ke sana, lu lebih prefer tim LeBron atau tim Duran? Gue lebih prefer memang ya karena memang banyak yang gue sukanya di tim LeBron, jadi gue memang prefer ke LeBron. Tapi kayak emang agak timpang gitu sih ya kalau kita lihat ya. Memang kalau ngelihat dari materi-materi pemainnya memang overpower di situ. Iya. Di sebelah. Dan yang gue bingung juga harusnya si Durant tuh nggak pilih Kyrie di awal sih. Iya gak sih? Karena dia punya banyak banget option di sana dan masih untung dia dapat Kawhi sih, Leonard. Dan Leonard juga nggak top 3 first pick kan? Top 3 first pick ya. Dia nggak
tiga terbaik waktu dipilih itu, atau mungkin gue salah, gue nggak tahu ya. Tapi maksudnya dia nggak yang pertama, dia nggak kedua, seinget gue. Kayak gitu, dan sayang banget sih untuk Kawhi. Dan kalau gue perhatiin di All-Star Game ya, Kawhi nggak terlalu dominan sih. Memang di tim LeBron di tim Durant memang mereka kayak banyak miss ya gitu. Miss kayak gimana tuh maksudnya? Gua nonton 2 kuarter pertama kayaknya belum match gitu. Masih memang pengen show off, tapi show offnya masih belum satu sama lain belum nyatu gitu. Karena emang banyakan yang blood gitu gak sih? Iya. Di timnya Durant. Benar. Jadi masih gua rasa belum bisa untuk kerja sama, show offnya itu enggak. Kalau kayak Curry sama LeBron, tim LeBron itu mereka show offnya memang udah kerja sama gitu. Iya benar. Setuju. Karena memang kalau kita lihat di timnya Durant itu kebanyakan yang first appearance di All Star. Iya. Kayak Zion, Levine, siapa tuh yang New York Knicks lagi bagus? Oke, kita lihat situ kali ya. New York Knicks yang lagi bagus, James Harden nggak pertama sih, cuman maksudnya Julius Randle pertama, Mike Conley pertama setahu gue, Jason Tatum kedua. Ya yang paling banyak seingat gue Kyrie Irving yang 7 appearance untuk di All Star gitu. Iya, yang lainnya masih kayak baru-baru pertama, baru kedua. Gak ada yang lebih dari 10 gitu. Iya. Kalau misalnya Durant main, ya Durant. Durant, tapi mungkin kan memang pada saat itu dia cedera. Iya. Mau gimana juga nggak bisa kan. Dan sangat disayangkan juga Joel Embiid nggak main nih. Nah itu tadi maksud gue. Oke, kenapa? Joel Embiid. Jadi kalau misalnya tadi ada Joel Embiid juga masih memungkinkan ada perlawanan yang lebih keras ini. Pasti. Cuman karena memang 2 orang ini memang intinya, tapi dua-duanya tidak ada. Bukan berarti Kyrie nggak inti ya, tapi iya. Memang nggak bisa ngapa-ngapain juga Kyrie-nya kalau misalnya kurang. Kalau menurut gue ya agak kurang dia berkembangnya. Karena Kyrie juga main harus serius sih. Iya. Sementara All Star kan. All Star tuh emang pertunjukan untuk show off aja, untuk entertainment aja. Iya benar. Makanya mereka juga kadang mau offense-nya atau defense-nya juga ya seadanya aja gitu. Benar. Sayang banget ya. Dan sangat lucu sekali sih sebenarnya alasan si Ben Simmons sama si Joel Embiid ini nggak ikutan All Star. Maksudnya tiba-tiba di replace sama, gue lupa sama siapa di replace-nya, Mike Conley ya kayaknya. Jadi naik. Pokoknya dia jadi di replace gitu, agak lucu sih. Iya. Karena dia pergi ke potong rambut yang ke tes corona. Ya kembali lagi kan karena pandemi memang. Nah tapi gue kayak agak muncul gini. LeBron kan bilang kalau bisa nggak usah ada All Star lah, karena kita punya istirahat sempit nih. Jangan-jangan Ben Simmons sama Joel Embiid istirahat dengan alasan alasan seperti itu. Iya, sengaja dia kayak gitu. Bisa jadi kan. Itu hanya teori konspirasi kita aja. Iya. Teori gua aja itu ya. Mungkin kalau ada yang setuju juga boleh sih. Karena emang kalau misalnya kalian pemain pasti kalian ngerti lah, untuk terobos masuk ke dalam sampai ke ring itu susah banget. Iya. Kalau dulu orang ngelihat mungkin awal-awal zamannya Curry naik, mungkin orang ngelihat 3 point udah wah, kan ngedangnya udah mulai turun. Nah, tapi sekarang udah mulai kebalik. Kalau gue lihat udah mulai kayak dulu lagi. Ngedang itu jadi sesuatu yang susah sekarang. Karena ya kita tahu Giannis ngedang, LeBron ngedang, udah umur segitu masih ngedang. AD. Iya bener sih, bener. Setuju gue. Nah, tapi kalau gue siapa? Kalau lu kan pengennya Giannis. Dan bener Giannis MVP. Ya karena statistiknya Giannis gila sih, 16/16, 3/3 3 poinnya. Gue tadi mikir Giannis 16/16 berarti layup terus nih atau ngedang terus. Ternyata 3 point 3/3 men. Dan step back lagi. Berarti kan men, ini orang nggak cuman main di dalam, main keluar juga gitu. Tapi tetap aja gue berharapnya sebenarnya LeBron untuk MVP. Soalnya gue pengen ngejar dia nyamain kayak Kobe. Gue bukannya maksudnya jadi, gue nih fans Kobe nih, tapi gue pengen LeBron setidaknya achieve apa yang Kobe lakuin gitu. Iya. Biarpun gak achieve, setidaknya mendekati lah. Iya mendekati, meskipun sebelum dia pensiun mungkin ya. Iya, meskipun kita tahu LeBron karena Kobe retire dengan situasi yang ya karena cedera dan sebagainya. Ya. Sementara LeBron sampai dia umur segitu aja. Kobe waktu umur 36 dia udah berat gitu timnya, ada di nggak masuk playoff. Tapi LeBron udah umur segini masih champion gitu champion. Kan. Nah, gue ngarepnya tuh ya LeBron tuh meskipun achievementnya lebih banyak dari Kobe dari segala macamnya gitu, mungkin dari hal lainnya, tapi
Gue pengen LeBron bisa juga 5 sih champion. Oke. Untuk seorang LeBron ya. Semoga jadi tuh. Semoga jadi tahun ini. LeBron tuh GM anjir. Iya. Dia tuh bisa narik orang. Dia tuh bisa narik orang. ditarik. Posisi dia di Lakers sekarang udah. Iya, dia tuh gila anjir. Udah penentu lah. Dia tuh penentu mau trade siapa. Iya. Orang tuh mungkin ada yang konsult sama si LeBron atau mungkin LeBron kasih advice, lu pasti ambil didengar. Iya, ambil sini. Eddie masuk, si Montrez masuk ya kan. Gila semua sih. atas saran dari dia itu. Iya. Benar-benar. Mantep banget sih LeBron. Dan ya kita lihat, gue rasa emang LeBron take All Star ini buat istirahat sih. Iya, makanya dia mainnya juga dikit ya, nggak banyak. 12 menit doang. Satu sih ya mungkin ya. Iya. Bahas ya. Damian Lillard sih shoot terakhirnya itu gila sih, jauh banget. Dari tengah lapangan, gue nggak lihat highlight juga gue. Half court sih, tapi nggak pas di tengah, tapi di agak ke pinggir dikit. Ya dia udah ngelakuin itu sebelum selesai pertandingan, tapi dia lakuin lagi untuk menutup pertandingan itu. Ya emang gue jujur All Star yang kali ini emang kurang seru karena 20 poin men. Iya. Bedanya. jauh sih. timpang. Iya. Oke deh. Mungkin hal-hal seru yang gue dapetin. Ya, yang kita bahas tentang NBA ya. Sepengetahuan kita. Karena ini masih podcast pertama, mungkin untuk next episode boleh kalian komen di bawah, kita mau bahas apa nih seputar basket NBA lagi kah atau IBL bisa jadi. Iya, bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Iya, atau kita mau ngundang bintang tamu di sini, siapa yang mau kita undang boleh. Anda komen aja di bawah, nanti kita coba kita collab sama yang kalian minta. Asik. Sebelumnya jangan lupa follow Instagram kita berdua. Yoi. Instagram lu? Nanti ada di sini. Namanya dong, sebutin aja. Adi I Surya nanti ada di sini. Oke. Instagram Baptison ada di bawah ini. Oke, siap. Oke, sampai di sini dulu guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye guys.